Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang ukuran penyebaran atau variabilitas. Untuk yang pertama, pengukuran dispersi, kemiringan, dan keruncingan data. Dispersi data atau variasi atau keragaman data adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Ukuran dispersi yang akan dipelajari ada beberapa, yaitu jangkauan atau range, bilangan rata-rata atau mean deviation, variansi atau variance, standar deviasi, simpangan kuartil, dan koefisien variasi. Selanjutnya, range atau jangkauan data, atau biasa disebut dengan istilah R. Range, selisih nilai maksimum dan nilai minimum. Rumusnya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Range untuk kelompok data dalam bentuk distribusi frekuensi diambil dari selisih antara nilai tengah kelas maksimum dikurangi nilai tengah kelas minimum. Selanjutnya simpangan rata-rata atau mean deviation. Simpangan rata-rata yaitu jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Untuk data tidak berkelompok, dan rumusnya yaitu SR sama dengan sigma garis X min X per N, di mana X sama dengan nilai data, X kecil sama dengan rata-rata hitung, dan N adalah banyaknya data. Untuk data berkelompok, rumusnya adalah SR sama dengan sigma dalam kurung F garis X min X per N, mana X adalah nilai data, X kecil sama dengan rata-rata hitung, dan sigma F sama dengan jumlah frekuensi. Kemudian ada variansi atau variance, biasa dengan istilah S kuadrat. Variansi adalah rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Simbolnya adalah S sama dengan simbol untuk sampel dan O kuadrat untuk simbol untuk populasi. Selanjutnya adalah rumus untuk data tidak berkelompok, yaitu S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X min X kuadrat per N min 1. Dan untuk data berkelompok, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung X min X kuadrat per N min 1. Kemudian selanjutnya ada standar deviasi atau standar deviation. Standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari variansi. Untuk rumusnya yaitu ada 2. Untuk rumus yang data tidak berkelompok adalah S kuadrat sama dengan akar sigma dalam kurung N min X kuadrat per N min 1. Dan untuk rumus data yang berkelompok adalah S kuadrat sama dengan akar sigma F dalam kurung X min X kuadrat per N min 1. Contoh soalnya, data tidak berkelompok diketahui sebuah data berikut 20, 50, 30, 70, 80. Tentukanlah range, simpangan rata-rata, variansi, dan standar deviasi. Jawabnya A. Range, nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya 80 dikurangi nilai terkecilnya 20, yaitu jawabannya 60 untuk range. Kemudian yang B adalah simpangan rata-rata. Rumusnya kita masukkan sebagai SR sama dengan sigma X min X per M sama dengan 20 plus 50 plus 30 plus 70 plus 80 per 5. Dan hasilnya adalah 50. N sama dengan 5. Kemudian kita masukkan lagi SR sama dengan 20 min 50 plus 50 min 50 plus 30 min 50 plus 7 min 50 plus 80 min 50 per 5. Kemudian kita jumlahkan dan ketemunya adalah 100 per 5 sama dengan 20. Ya, variansi S2 kuadrat. S kuadrat X kurangi X kuadrat per N kurangi 1 dan dimasukkan kembali S2 20 min 50 kuadrat 50 min 50 kuadrat ditambah 30 min 50 kuadrat ditambah 70 kurangi 50 kuadrat ditambah 80 kurangi 50 kuadrat per 5 kurangi 1. Dan kita masukkan lagi 900 tambah 0
tambah 400 tambah 400 tambah 900 per 4 sama dengan 2600 per 4 sama dengan juga dan 650. Standar deviasi. Deviasi akar S kuadrat sama dengan S sama dengan akar 650 sama dengan 25.495. Data berkelompok. Diketahui data pada tabel di bawah ini. Tentukan A. Range simpangan rata-rata, C. Variansi, D. Standar deviasi. Jawab. Range sama dengan nilai tengah tertinggi kurangi nilai tengah terendah bagi 2. Simpangan rata-rata SR sama dengan F X kurangi X per N. N-nya adalah jumlah frekuensi. Variansi S kuadrat sama dengan F kurangi Fx kurangi X kuadrat dibagi per N kurangi 1. Standar deviasi X2 F X kurangi X kuadrat per 6 1. Untuk memudahkan mencari jawaban, maka dibuat tabel sesuai dengan keperluan jawaban. Dan ini adalah tabelnya. Range sama dengan 170 kurangi 116. Dan totalnya 54. Simpangan rata-rata SR sama dengan 455.850 per 40 sama dengan 11.396. Variansi S kuadrat sama dengan 8.097.974 per 4 kurangi 1 sama dengan 8.097.974 per 39 sama dengan 207.64.000. Standar deviasi S sama dengan akar 207.064 sama dengan 14,41. Jangkauan kuartil dan jangkauan persentil 10 sampai 90. Jangkauan kuartil disebut juga simpangan kuartil, rentang semi antar kuartil, deviasi kuartil. Jangkauan persentil 10 sampai 90 disebut juga rentang persentil 10 sampai 90. Jangkauan kuartil dan jangkauan persentil lebih baik daripada jangkauan range yang memakai selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum suatu kelompok data. Rumus jangkauan kuartil JK sama dengan setengah Hi3 dikurangi Hi1. Rumus jangkauan persentil JP 10 sampai 90 sama dengan P90 kurangi P10. Koefisien variasi dispersi relatif. Untuk mengatasi dispersi data yang sifatnya mutlak seperti simpangan baku, variasi, standar, deviasi, jangkauan kuartil, dan lain-lain. Untuk membandingkan variasi antara nilai-nilai besar dengan nilai kecil. Untuk mengatasi jangkauan data yang lebih dari 2 kelompok data. Rumus KV sama dengan S per X dibagi 100%. Keterangan koefisiensi variasi S dibagi standar deviasi. X adalah rata-rata hitung. Koefisien variasi kuartil. Alternatif lain untuk dispersi relatif yang
bisa digunakan jika suatu kelompok data tidak diketahui nilai rata-rata itunya dan nilai standar deviasinya. Rumus KV Hi sama dengan Hi3 dikurangi Hi1 per Hi3 ditambah Hi1 atau KV Hi sama dengan Hi3 kurung buka Hi3 dikurangi Hi1 kurung tutup dibagi 2 per met. Nilai baku atau skor baku adalah hasil transformasi antara nilai rata-rata hitung dengan standar deviasi. Rumusnya adalah ZI sama dengan X1 kurangi X dibagi S. Nilai sama dengan 1, 2, 3, titik-titik N. Contoh soal, koefisien variasi. Ada 2 jenis bola lampu. Lampu jenis A secara rata-rata mampu menyala selama 1.500 jam dengan simpangan baku S1 sama dengan 275 jam. Sedangkan lampu jenis B secara rata-rata dapat menyala selama 1.750 jam dengan simpangan baku S2 sama dengan 300 jam. Lampu mana yang kualitasnya paling baik? Jawab. Lampu jenis A. KV sama dengan S1 dibagi X1 dikali 1000%. 100%. Sama dengan 275 dibagi 1.500 dikali 100%. Sama dengan 18,3%. Lampu jenis B sama dengan KV sama dengan S2 dibagi X2 dikali 100%. Sama dengan 300 dibagi 1.750 dikali 100%. Sama dengan 17,1%. Nilai rata-rata ujian akhir semester mata kuliah statistika dengan 45 mahasiswa adalah 78. Dan simpangan baku atau standar deviasi S sama dengan 10. Sedangkan untuk mata kuliah bahasa Inggris di kelas itu mempunyai rata-rata 84 dan simpangan bakunya S sama dengan 18. Bila di kelas itu Desi mendapat nilai UAS untuk kalkulus adalah 85 dan untuk bahasa Inggris adalah 92. Bagaimana posisi atau prestasi Desi di kelas itu? Jawab. Untuk mengetahui posisi atau prestasi Desi, maka harus dicari nilai baku Z dari kedua mata kuliah tersebut. Z sama dengan X dikurang X dibagi S, dengan nilai X adalah nilai UAS yang diperoleh Desi. Untuk mata kuliah statistika, X sama dengan 86 kali X sama dengan 78. S sama dengan 10, maka Z sama dengan 86 dikurang 78 sama dengan 0,8. Untuk mata kuliah bahasa Inggris, X sama dengan 92, X sama dengan 18, X sama dengan 84. Maka Z sama dengan 92 dikurang 84 dibagi 18 sama dengan 0,4. Karena nilai baku Z untuk mata kuliah statistika lebih besar dari bahasa Inggris, maka posisi Desi lebih baik pada mata kuliah statistika daripada bahasa Inggris. Kemiringan data. Kemiringan sama dengan ketidaksimetrisan data, derajat atau ukuran dari asimetri suatu distribusi. 3 pola kemiringan distribusi data sebagai berikut. Distribusi simetri, kemiringan 0, distribusi miring ke kiri, kemiringan negatif, distribusi miring ke kanan, kemiringan positif. Baik, untuk ukuran bentuk adalah seperti ini. Beberapa metode bisa dipakai untuk menghitung rumus Pearson, rumus Moment, rumus Bowley, kemiringan, yaitu rumus Pearson A sama dengan X dikurangi mod A sama dengan X dikurangi mod per S, atau A sama dengan X dikurangi mod per S.
Rumus tersebut dipakai untuk data berkelompok maupun data berkelompok. Bila A sama dengan 0 atau mendekati 0, maka dikatakan distribusi data simetri. Bila A bertanda negatif, maka dikatakan distribusi data miring ke kiri. Bila A bertanda positif, maka dikatakan distribusi data miring ke kanan. Semakin besar A, maka distribusi data akan semakin miring atau tidak simetri. Baik, dilanjut Bapak Coy, karena Faiz wifi-nya nggak bisa. Oke, untuk selanjutnya adalah rumus momen atau A3. Cara lain yang dipakai untuk menghitung derajat kemiringan adalah rumus momen derajat 3, yaitu untuk data tidak berkelompok rumusnya A3 sama dengan sigma dalam kurung X min X kubik per NS kubik. Kemudian untuk data berkelompok rumusnya adalah A3 sama dengan sigma dalam kurung F X min X kubik per sigma Fs kubik. Untuk khusus untuk data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, derajat kemiringan A3 dapat dihitung dengan cara transformasi sebagai berikut. A3 sama dengan C kubik per S kubik, dimasukkan ke kurung kerawal, yaitu sigma FU kubik per N min 3 dalam kurung sigma FU kuadrat per N dalam kurung lagi sigma FU per N tambah 2 dalam kurung sigma FU per N kubik. Catatan, jika A3 sama dengan 0, maka distribusi data simetri. Jika A3 lebih kecil dari 0, maka distribusi data miring ke kiri. Dan jika A3 lebih besar dari 0, maka distribusi data miring ke kanan. Untuk mencari nilai standar deviasi atau S, menggunakan variabel U dengan rumus S sama dengan C kuadrat, kurung kerawal N, sigma FU kuadrat, min dalam kurung sigma FU per N dalam kurung N min 1. Variabel U sama dengan 0, kurang lebih 1, kurang lebih 2, kurang lebih 3, dan seterusnya. Kemudian untuk rumus Pauli, yaitu A sama dengan Q3 plus Q1 min Q2 per Q3 min Q1. Selanjutnya, keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya. Keruncingan data disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis, yaitu leptokurtis, mesokurtis, dan platykurtis. Keruncingan distribusi data adalah di bawah ini sebagai gambarnya. Selanjutnya, keruncingan distribusi data atau A4 dihitung dengan rumus 4 sama dengan sigma dalam kurung X min X pangkat 4 min dan S pangkat 4. Untuk data berkelompok, rumusnya adalah A4 sama dengan sigma dalam kurung F dalam kurung X min X pangkat 4 per sigma F kali S pangkat 4. Untuk data yang tidak berkelompok, khusus untuk transformasi, A4 sama dengan C4 per S4. Selanjutnya, untuk khusus untuk transformasi, A4 sama dengan C4 per S4, kurung kerawal sigma FU pangkat 4 per N4, dalam kurung sigma FU kubik per N, dalam kurung lagi sigma FU per N, dikurangi 6, dalam kurung sigma FU kuadrat per N, dalam kurung lagi sigma FU per N kuadrat, min 3, dalam kurung lagi sigma FU per N pangkat 4. Dilanjut, Faiz. Keterangan A4 sama dengan distribusi data mesokurtis min A4 3 distribusi data leptokurtis A4 3 distribusi data platykurtis. Selain cara di atas, untuk mencari keruncingan data dapat dicari dengan menggunakan rumus K sama dengan JK per P90 kurangi P10 sama dengan setengah dalam kurung
Q3 min Q4 per P90 min P10. K sama dengan koefisien kurtosis persentil. Keterangan min K sama dengan 0,263, maka keruncingan distribusi data Mesocurtis min K 0,263, maka keruncingan distribusi data Leptokurtis min K 0,263, maka keruncingan distribusi data Platykurtis. Sekian dari kami kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.